Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melaksanakan ibadah keluarga malam ini hari Rabu 18 Mei 2022 dan yang akan dilayani oleh Pendeta Denny Kriolo. Jemaat, marilah berdiri menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setia-Nya besar kepada kita. Haleluya, bernyanyilah haleluya, dengan merdu lagukanlah haleluya, 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 haleluya. Kemana saja ku pergi, haleluya, jiwaku nyanyi tak henti, haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang kudus, haleluya, yang dijadikan Tuhanku, haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terpujilah nama-Mu di malam yang indah ini Tuhan. Kami bersatu menyatukan hati kami dalam ibadah keluarga malam ini. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, hingga firman Tuhan yang sebentar lagi akan ditaburkan oleh hamba-Mu boleh menjadi bagian dari dalam hidup kami, dan kami dimampukan oleh karena Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam jalan-jalan hidup kami. Biarlah Engkau hadir dan pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 148 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Kita berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Dan Silakan duduk kembali. langit dan bumi bersyukur, haleluya. Gereja angkatlah mazmur, haleluya, 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 haleluya. Agungkan Raja mulia, haleluya.
bukit Golgota, haleluya. Diberinya hidup yang bakal, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita minta doa bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, ketika kami bersama-sama dengan seisi rumah kami untuk beribadah keluarga, dan ketika kami mau membuka Alkitab kami, membaca dan merenungkannya, Tuhan mau buka pikiran kami dengan diterangi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab 1 Tawarik 9 ayat 24 sampai dengan 27 yang mengatakan, ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan Sabda Bina Umat pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, tema renungan berjudul Kesediaan berpartisipasi dalam pelayanan gereja. Kitab Tawarik diawali dengan silsilah yang panjang, dan rangkaian silsilah yang panjang ini dijadikan dasar bagi penulis kitab ini, yaitu Ezra. Kitab Tawarik menceritakan raja-raja Israel sampai mereka terbuang di Babel yang kurang lebih 70 tahun, yaitu 1 generasi, dan bangsa Israel dapat kembali ke tanah perjanjian dikarenakan Raja Kores dari Persia bisa menaklukkan Babel. Bacaan kita pada malam hari ini berada dalam bagian Alkitab pasal 9 yang judul perikopnya adalah Daftar Penduduk Yerusalem, di mana dalam perikop ini berbicara menyangkut tugas-tugas yang dilakukan orang-orang Lewi. Di sini kita bisa melihat bagi Tuhan yang mau datang ke rumah ibadah harus bekerja sebaik-baiknya, dilandasi dengan sungguh-sungguh melayani umatnya. Bacaan kita pada malam hari ini memperlihatkan bagian salah satu tugas menjaga pintu-pintu gerbang.
Pintu gerbang adalah alur masuk umat Tuhan untuk datang beribadah di Bait Allah. Dan gambaran 4 mata angin, yaitu timur, barat, utara, dan selatan, bisa kita lihat juga sebagai logo dari persekutuan kita, yaitu GPIB, di mana Lukas 13 ayat 29 mengatakan, "Dan orang akan datang dari timur dan barat, utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah." Di sini kita bisa melihat bahwa gambaran umat Tuhan dari segala penjuru dunia yang dipanggil masuk untuk berhimpun di rumah Tuhan. Dan setiap pintu dijaga oleh satu pengawal tetap, dan mereka bertanggung jawab untuk ruangan dan perbendaharaan serta inventaris dalam rumah Tuhan. Dan tugas mereka adalah, yang menjaga pintu gerbang ini adalah membuka ruangan setiap pagi, di mana ketika pintu di rumah dibuka, maka ibadah sehari-hari bisa terlaksana. Yang menarik, tugas ini tidak hanya diemban oleh seseorang atau kepala penjaga, tetapi saudara-saudara mereka, yaitu sesama kaum Lewi, secara bergantian 24 selama 7 hari mereka akan bergilir, dan sistem itu akan diterapkan, dan banyak orang terlibat dalam tugas pelayanan tersebut. Di sini kita melihat bahwa perikop bacaan kita pada malam hari ini, kita bisa melihat bagaimana orang Lewi bekerja sama, mengawasi, bertanggung jawab di dalam pelayanan Bait Allah. Dalam persekutuan denominasi gereja GPIB, kita juga mempunyai penata layanan yang berlangsung, melibatkan banyak orang dan bukan hanya orang-orang tertentu. Semua jenis pelayanan penting. Dan kalau kita lihat konteks bacaan kita pada malam hari ini, menjaga pintu gerbang tidak boleh dianggap lebih rendah daripada seorang imam. Dan ketika jabatan penjaga pintu gerbang itu juga jangan dilihat juga dianggap tidak berguna dibandingkan jabatan imam. Dan kalau tidak ada yang menjaga pintu gerbang, maka tidak juga bisa dibuka Bait Allah untuk upacara korban, tidak dapat dilaksanakan. Di GPIB sendiri ada orang-orang yang bekerja secara penuh waktu di setiap gereja, yaitu pendeta maupun non-pendeta seperti pegawai kantor, koster, supir, petugas security. Akan tetapi dalam menjalani panggilan dan pengutusan gereja, tidak bisa kita mengandalkan orang-orang tersebut. Kesediaan tanda diminta harus timbul dari kesadaran jemaat untuk terlibat di dalamnya. Dan di GPIB sendiri, jemaat juga bisa mengambil bagian dalam unit-unit misioner seperti komisi, pelkat, panitia, pokja, dan juga diaken atau penatua. Jemaat yang terkasih, setiap orang yang sudah menyerahkan hidupnya dalam Kristus akan diberikan karunia olehnya. Setiap dari kita punya karunia. Apa yang Tuhan sudah berikan karunia kepada kita dalam hidup kita, biarlah kita pakai hanya untuk kemuliaan-Nya. Di mana supaya gereja bertumbuh, kita harus mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan mau kita semua sama-sama berpartisipasi dalam rumah-Nya. Modal pelayanan tidak usah jauh-jauh, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang penting adalah mau diperlengkapi, mau diajar, mau dipersiapkan. Dan modal yang utama adalah kesediaan hati. Tuhan tidak melihat kepandaian kita, Tuhan tidak melihat kekayaan kita, Tuhan tidak melihat usia kita muda.
Tapi Tuhan ketika memanggil para rasul, Bapak dan Ibu boleh melihat bagaimana Tuhan ketika memanggil murid yang pertama adalah seorang nelayan. Kemudian ada seorang pemungut cukai yang baru saja bertobat. Dan mereka belum banyak tahu, tapi mereka bersedia dipanggil. Kalau Bapak dan Ibu ingat, Thomas adalah orang yang ragu-ragu. Tapi bagaimana Tuhan memanggil Thomas? Dalam pelayanan, skill umumnya menyusul dikembangkan. Pengetahuan pun menyusul. Tapi modal utama dalam pelayanan adalah hati yang bersedia. Kadang kita tidak mau pelayanan karena kita merasa tidak layak. Atau kita merasa tidak punya kemampuan. Atau pengetahuan yang banyak. Tapi justru hati kita lah yang harusnya kita bersedia dalam kerendahan hati untuk dipakai Tuhan dalam kemuliaannya. Saat kita mau melayani, walaupun merasa tidak mampu, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Tapi di saat kita merasa mampu, disitulah kita mulai sombong dan merasa kemampuan kita sudah cukup untuk melayani Tuhan. Dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertengahan tahun ini di seluruh GPIB akan ada proses pemilihan, yaitu diaken dan penatua masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Kalau Bapak dan Ibu melihat dari awal Mei, warta jemaat itu disampaikan ke tangan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh melihat halaman kedua atau halaman ketiga terakhir. Di situ ada petunjuk pelaksanaan tentang proses pemilihan diaken dan penatua. Dan itu akan disampaikan terus dari hari bulan Mei kemarin sampai minggu-minggu nanti. Dan firman Tuhan ini disampaikan kepada kita semua untuk membina warga jemaat untuk terlibat di dalamnya. Baik sebagai panitia pemilihan, baik sebagai orang terpilih, atau orang yang memilih. Di mana kita tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita dipanggil untuk terlibat dalam proses pemilihan. Sehingga kalau bulan-bulan Juni nanti atau bulan Juli, Bapak dan Ibu akan menerima satu paket atau satu undangan dari panitia pemilihan. Mohon jangan tergeletak di meja, tapi mohon dibuka, kemudian dibaca, kemudian diisi formulirnya, dan dikembalikan ke panitia pemilihan. Karena semua ini adalah bagian dari karya pelayanan untuk kita semua terlibat di dalamnya. Mari kita bersama-sama memiliki hati yang bersedia, hati yang penuh kerendahan dan kemampuan yang kita miliki. Kita ingin terlibat di dalam pelayanan gereja. Percayalah, ketika kita bersedia dipakai Tuhan, maka berkat, maka kuasa, maka mujizat ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu tetap. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa.
kuasa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, di mana kami boleh menjalani aktivitas kami dari pagi hingga malam, dan kami bersyukur untuk kesempatan yang baik, di mana kami boleh duduk diam dalam ibadah keluarga di rumah bersama dengan keluarga kami. Firman-Mu yang boleh melandasi ibadah kami saat ini, di mana kami belajar ketika Tuhan memberikan kami karunia, kami harus mengambil bagian dalam pelayanan, di mana supaya gereja Tuhan tetap bertumbuh. Semuanya itu bermula dari kesediaan hati kami, di mana kami mau diajar dan kami mau dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kuatkan mereka, jamalah mereka Tuhan, sehingga proses pemulihan dan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan adalah dokter di atas dokter, dan mereka selalu bersyukur bahwa Tuhan menolong mereka. Pada malam hari ini juga kami mau berdoa, menyerahkan anak-anak kami dari yang bayi, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kami serahkan pendidikan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan, dan tumbuh kembang mereka Tuhan berkati. Tuhan juga menolong anak-anak kami yang bekerja, sehingga ketika mereka mendapat pekerjaan, mereka harus serius dan bertanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga menolong anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan. Kiranya Tuhan membuka pintu-pintu perusahaan sehingga mereka dimudahkan untuk proses lamaran dan mereka diterima. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati gereja kami di mana kami berdomisili, yaitu gereja GPIB Pancaran Kasih Depok, yang di dalamnya ada Pendeta Yob Maki Enggung dan keluarga, Pendeta Joni Lonto dan keluarga, Pendeta Marlin Souka dan keluarga, fungsionaris, PHMJ, majelis, dan ke-6 Pelkat, Pokja, komisi, pegawai kantor, dan seluruh jemaat. Berkati dan rahmati mereka dengan hikmat, ketulusan, dan rendah hati dalam melayani. Berkati setiap rumah tangga kami dalam jemaat kami, untuk usaha, untuk pekerjaan, dan untuk setiap pergumulan dalam kehidupan mereka, di mana kasih Tuhan yang boleh melandasi kehidupan kami. Berkati orang tua yang bersama dengan kami yang lanjut usia, agar kasih Tuhan nyata dan mereka bahagia di hari-hari tuanya. Pada malam hari ini kami juga mau berdoa buat petugas liturgos, pemandu lagu, pemain musik, petugas kamera dan sound system. Tuhan memakai mereka lebih heran lagi. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkatilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Firman Tuhan yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan, mari kita berdoa. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan di gereja-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat, kembalilah dalam kehidupanmu dan ingatlah selalu bahwa Tuhan memanggil dan mengutus setiap kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan di tengah-tengah dunia. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Suka, mari kita wartakan, dalam maut ada hidup, mari kita wartakan, salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Yesus sudah dimuliakan, mari kita wartakan, Roh-Nya mendampingi kita,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam setiap rancangan damai sejahtera Allah yang berkarya atas dunia dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkatimu bersama keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.